Oke, eh, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tes sebelumnya suaraku kedengaran? Masuk, Mas. Oke. Oke, aku coba share screen ya. Semoga enggak error lagi. Tadi aku ada tes, harusnya tidak. Ada apa ini? Oke, udah bisa terlihat. Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin langsung aja ke yang pertama ini. Itu eh, kayak minggu lalu, kalau yang mau tanya itu langsung aja tanya di kolom chat atau open mic gitu. Kak, ini fungsinya untuk apa, itu untuk apa, itu langsung aja tanya. Terus karena materi ini agak banyak, jadi agak kebut ya. Jadi misal sambil apa, kalau ku jelasin kecepatan tanya aja, nggak apa-apa. Oh ya, aku juga mau tanya nih. Ini di sini ada ini gak? Ada garis-garis ilahi gak di sini? Kayak garis dead pixel gitu. Enggak ya? Oke. Oke, langsung aja yang ke pertama. Yang ke Langsung aja kita ke masuk materinya. Di materi chapter 10 ini kita akan belajar tentang teks. Nah, di text file itu uh, sebenarnya kita sudah menerapkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang pakai comment cat dan uh, sejenisnya itu buat baca text file. Kan kalau di comment gini kita nggak bisa baca nih. Paling seenggak-enggaknya kita bacanya lewat ini. Apa? Uh, Baca nama filenya doang. Tapi kalau untuk baca file teksnya gimana? Nah, kemarin kalau ada yang mengikuti itu ada pakai comment cat. Nah, itu kan belum tak jelasin apa fungsinya, cuma tak pakai aja. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam di penggunaan itu. Jadi, apa sih itu comment cat? Nah, pertama-tama kita coba masuk dulu ke dokumen. Jadi, terus kita cari file yang sifatnya txt. Terus kita pakai comment cat atau kepanjangan dari concatenate. Nah, itu intinya gitu. Ini artinya menggabungkan. Loh, kita kan pengen buka filenya, Kak. Kok digabungin? Buka dulu. Kita coba buka dulu. Nah, food is good. Nah, karena apa? Kita cat terus food is good, keluarnya kayak gini ya. Dia apa? Di dalamnya itu isi dari file food.txt ini adalah food is good. Loh, terus apa yang digabungin, Kak? Nah, nantinya yang digabungin itu adalah di file yang lebih gede. Jadi misalnya ini eh, apa setelah ini contohnya. Nah, selain cat itu ada yang namanya pager. Apa itu, Kak?
Kalau cat itu untuk melihat file yang jenisnya kecil kayak gini, cuma beberapa baris, nggak sampai penuh satu layar gitu kan. Nah kalau yang pager ini itu untuk melihatnya secara eh, kayak itu apa, untuk melihat yang lebih banyak lagi gitu, yang satu layar panjangnya kayak gitu. Jadi dibayangkan itu eh, apa ya, kayak notepad yang versi kecilnya, notepad versi besarnya, atau bedanya kayak notepad sama word lah. Fungsinya sama, ada yang sama, tapi hanya itu aja, apa, navigasinya aja yang beda. Nah pager ini dia itu hanya ada dua komen. Di komennya pager ini ada dua, itu ada less sama more. Nah maksudnya kalau yang less ini itu komen yang menggunakan eh, apa ya, komen yang sebenarnya kedua ini sama, itu dua-duanya buat navigasi, tapi bedanya eh, komen yang less ini itu nggak semua Linux ada. Yang more ini lebih umum, tapi dia nggak apa, tidak seumum less. Nanti perbedaannya bisa kita lihat pas kita praktikkan habis ini gitu. Tapi umumnya sama. Nah kita coba dulu buat lihat perbedaannya. Misal kita pakai ini less word ya, kita less word. Nah kalau less word kan bentuknya kayak gini nih. Kita apa, komen yang sebelumnya itu nggak ada, terus eh, itu kita nggak bisa scroll ya di sini. Misalnya kita pakai ini, apa, pakai instruksi yang ada di sini. Tapi daripada ngapalin yang ini, apa, di bawahnya itu ada yang lebih singkatnya. Kira-kira yang ini kayak gini. Jadi bisa tekan spasi buat apa? Buat maju satu baris atau maju satu halaman. Ini maksudnya halaman ini itu ya, apa, satu layar gini. Jadi dari AB ini ya. Kita spasi. Terus ini kan udah satu halaman nih. Kelihatan dari mana? Coba kita back dikit. Apa? Kita tekan B, backward. Nah, ini balik lagi ya. Ini kita tekan B lagi. Enggak itu. Enggak balik lagi. Berarti ini halaman pertama. Ya gitu. Terus kalau misalnya mau apa? Mau cari satu-satu gitu, tekan enter. Kalau kebingungan itu bisa tekan H buat ini, buat nampilin fungsi penuhnya, kayak maju maju satu baris atau mundur satu baris kayak gitu. Ini mundurnya pakai Y atau K gitu. Nah keluarnya gimana kak? Sama pakai Q. Di sini ada ya. Misal kita mau mundur satu baris, tekan Y, shift Y, terus K, shift K, kayak gitu. Nah, ini untuk less. Kita quit, tekan Q. Terus bedanya sama more, kita lihat. Kalau more itu ada ini, ada persenannya. Tapi pada dasarnya sama, buat navigasi juga. Ini walaupun apa, sampai ke bawah, oh bergerak ya persennya. Jadi dia menampilkan ini, menampilkan bedanya di sini. Dia menampilkan ini, menampilkan udah sejauh mana sih kita dalam dalam dokumen itu, ada apa aja gitu. Yang di kata-kata dalam dokumen ini ada apa aja. Sekarang kita udah menelusuri sekitar 3%-nya kayak gitu maksudnya. Nah, terus apa untungnya dari menggunakan comment pager ini, kita itu bisa mencari itunya, mencari kata kunci. Jadi ini more atau less itu dua-duanya bisa. Misal ini kan yang di more nih. Kita pengen cari prop gitu. Nah,
Kalau di itu di more dia nggak ini ya, nggak ditandain, tapi kita cuma bisa lihat proc gitu, tapi dapat ya ini. Terus di sini juga ada dibilangin kalau eh, anggaplah ini kita lagi pakai Linux, terus kita pengen mencari yang itu misal use. Nah kayak gini, kita kan pengen lihatnya kayak gini, sekali tekan kita pengen cari lagi yang selanjutnya, kata kunci selanjutnya, tekan enter kan. Nah kalau di Linux itu, kalau di pagernya ini dia pakai shift N itu. Misal walaupun ini aku jauhin ya, udah maju beberapa halaman, aku shift N kan. Untuk di more nggak bisa, kita coba di less words. Ini kita coba garing terus proc. Nah kalau di less itu dia nunjukin kayak di highlight gitu, ini di sini nih procnya kayak gitu. Terus misal kita tekan shift N buat cari kata kunci berikutnya, itu ditunjukin satu persatu. Nah kalau udah nggak ada kata kuncinya, dia bakal ini menunjukkan kayak ini, udah nih, ini yang terakhir gitu. Nah kayak gitu, jadi agak kelihatannya bedanya more dan less, tapi fungsinya tetap sama. Nah tapi yang menjadi kekurangan eh, less ini, itu tidak semua Linux ada less. Jadi yang paling umum itu more. Jadi setidaknya walaupun less tidak ada, more itu selalu pasti ada kayak gitu. Lanjut ya, kita quit dulu. Nah terus ini ada head dan tail. Dari definisinya sendiri kan itu kepala dan buntut. Nah di kepala itu maksudnya buat menampilkan 10 baris pertama gitu. Kita coba ya ke ini, kita cd dulu, keluar head tc, terus kalau nggak salah ini 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh iya 10. Nah hasilnya sama ya, 3 4 5 2 3 4 5. Nah 10, ini defaultnya 10. Dia buat nampilin 10 baris dari isi file yang bernama system control config ya, system control .config kayak gitu. Nah kalau headnya itu menampilkan yang awal, berarti tail itu menampilkan yang terakhirnya dari belakang, 10 baris terakhir. Nah ada kayak gini, kayak gitu ya. Oke, terus misalnya kita cuma pengen lihat eh, aku nggak mau 10 nih, aku pengennya lihat 5 aja. Itu bisa, itu pakai comment kayak gini, add terus min 5, terus etc sys control config. Nah kayak gitu, jadi dia cuma nampilin 5 baris. Mas Joel, mic-nya mas, tak mute ya. Kalau mau open mic nanti dipanggil aja saya gitu. Oke, kita lanjutin. Nah terus ini kan sebenarnya nggak
nggak dibaca itu ya, nggak dibaca min min 5 gitu atau garis 5, tapi ini dibacanya negatif 5 gitu. Jadi ada juga beberapa Linux itu uh, kalau ketik min 5 itu nggak keluar ini, nggak keluar apa ya istilahnya, kan seenggaknya nomor yang dikeluarkan itu harus positif gitu. Jadi kan positif 5 baris pertama yang harus dikeluarkan. Kalau misalnya minus 5 baris pertama gimana tuh? Berarti itu dikebalikannya. Jadi di sistemnya agak bingung sendiri gitu. Tapi uh, itu di beberapa Linux ya. Kalau yang di sini untungnya tidak. Jadi walaupun min 5 asalkan itu awalnya jelas head atau head atau tail, nah nanti dia bakal baca 5 baris itu. Tapi ada juga yang itu pakai alternatif kayak head terus uh, dikasih min n, itu untuk dijadikan argumen terus baru angkanya gitu. Jadi saya pengen baca tiga baris pertama di file etc system control config. Ada spasi. Nah, jadi tetap dikasih tiga. Iya, tiga di sini. Tiga di atas sama tiga di bawah sama. Nah, tadi kan ada yang negatif tuh, bakal terjadi kebalikan. Jadi diakalinya pakai ini. Diakalinya pakai min dijadikan argumen dulu baru ditulis nilainya. Kayak gini tadi. Nah, kalau misalnya positif gimana? Itu kita coba so nl terus dc password terus pipe garis panjang lurus tail min n plus 5. Nah, maksudnya gimana? Kita ini lihat, kita lihat kita head terus min 30 28 deh di etc password. Ini ya baris 28 27 26 25. Nah, yang ini intinya dia menginformasikan tentang sysadmin, root dan user. Di sininya sama ya, ini misal kita ambil yang terakhir aja, home admin bin bus. Jadi kalau dia pakai plus itu dia langsung nunjukin ini 25 tapi agak maju sedikit gitu. Maju sedikitnya itu 3 baris. Nah, bagaimana kalau kita cobakan di ini, di yang sistem kontrol? Ingat ya, kalau sedang mainkan Linux itu yang paling penting itu bereksperimen biar tahu aja komennya untuk apa gitu, apa yang nggak bisa dan apa yang bisa. Ini buat buat coba-coba dulu, lihat dulu apakah bisa apakah tidak bisa. Kalau tidak bisa ya lanjut. Oke, bentar. Add terus plus 5 kita min n, kita plus langsung aja coba dc sys ditunjukin berapa baris, 1 2 3 4 5, tambahannya 1 2 3 4 5. Oke, nggak ada perubahan. Tidak ada juga. Kalau nggak kebaca itu dia malah nulisin
defaultnya 10 gitu. Nah ini juga ada komen tambahan pakai NL. Dia kayak dipakein numbering, ada ditunjukin secara penuh tapi pakai numbering kayak gitu. Kalau pakai cat bisa nggak kak? Bisa. Kita coba sys config sama ya, cuman dia nggak ada numbering. Mau pakai yang mana itu terserah teman-teman, enak lihat yang kayak gimana, mau pakai numbering atau pakai yang tidak pakai numbering kayak gitu. Kita lanjut. Nah ke pipe tadi yang yang ini itu di keyboard itu harusnya yang di atas enter. Kalau di tempatku itu di atas enternya dia garis lurus tinggi, itu namanya pipe kalau di Linux. Nah ini tuh kayak ini, dia itu kayak semacam ekspresi untuk menekan enter. Atau misal gini, misal ini ya, kita kalau ketikkan ls garing etc itu bakal keluarnya kayak gini ya, kayak biasa kan ls pada umumnya. Nah ketika ls terus ditambahin pipe, jadi ls digabungin atau di enter dulu baru tekan headnya, jadi keluarnya hasilnya kayak gini, yang 10 folder pertama gitu. Oh berarti artinya head dan tail ini nggak berlaku di teks aja kak? Ya itu juga bisa berlaku di folder kayak gitu. Nah jadi maksudnya ini, ketika kita ls terus etc ini, itu kan cuma nunjukin listnya. Kalau kita gabungin min etc terus pipe di kan pipe tuh diselangin ya. Jadi ketika ls sudah dijalankan terus ditambahin dengan head, maka head and ini berarti udah diketik nih, terus tambahin aku pengen lihat yang 5 ke atas aja, berarti sistem itu secara virtual, secara di belakang layar itu dia enter dulu terus cuma nampilin hasil yang terakhirnya gitu, kayak gitu. Jadi kayak combo ya, kombinasi kayak gitu. Selama maksudnya selama komen pertama dan selanjutnya itu bisa digabungkan. Ini kan udah sama ya kayak gini, ls etc terus kamu ketik lagi head benernya sama dengan ini sih, sama etc. Tadi apa ya, etc head head oh nggak bisa. Nah jadi itu, jadi kombinasi dari ls ini itu membolehkan kita untuk melihat kayak gini itu ya. Lanjut. Nah di bawahnya lagi itu ada gabungan lagi. Misal kita mau pakai NL, kita pakai numbering, itu juga bisa. Misal dari komen ls ini kita gabungkan dengan etc ssh, jadi kita buka folder di dalam etc di dalam ssh, itu kasih number digabungin gitu. Nah, kayak gini jadinya. Jadi ini sebenarnya mau tahu kombinasi mana yang tepat dan tidak tidak bisa itu
di ini ya apa, berdasarkan sifatnya, atau sebenarnya lewat coba-coba, lewat eksperimen kayak gitu. Tapi kan karena NL terus LS itu komennya kayak universal ya. Misalnya kita coba gini ya, LS min apa ya kemarin yang itu, yang human, LS min L. Nah kayak gini, kita coba LS min L di ETC, terus kita pasangkan dengan NL biar ada numbering, itu tetap bisa. Jadi kayak komennya itu ini kayak satu apa ya, kayak satu puzzle yang bisa digabung-gabungkan gitu. Kalau kalian pernah main Jigsaw ya kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi itulah mengapa yang membuat Linux ini sebenarnya sangat fleksibel. Sebenarnya ini juga kalau kalian tahu yang namanya game Minecraft, game tahun 2011an, itu sama kayak gini juga konsepnya. Jadi kamu bisa menggabungkan beberapa objek, dan objek itu berinteraksi antara satu sama lain. Kayak apa hasilnya kurang lebih kayak gini, tapi secara itu ya, secara command line. Ada sifat dari LSL, LS min L, sama sifat dari NL. Tapi kalau tanpa itu, tanpa pipe tadi, tanpa selang tadi yang menghubungkan satu sama lain, itu kayaknya itu ya apa, sulit atau malah gak bisa. Nah terus ini juga bisa sampai 3 kali. Misal yang LS ini ETC terus SSH, dia NL terus ya, aku pengen ini maksudnya gini, tunjukin yang LS di folder etc, terus dikasih numbering, terus dikasih tunjukin aku cuma 5 terbawah, 5 terakhir gitu, 5 baris terakhir, tail min, bisa ya. Kalau dibalik bisa gak? Bisa, selama selama sifat komennya ini tidak berlawanan intinya, dan bisa dipakaikan dalam bentuk apapun. Maksudnya dalam bentuk apapun itu kan NL nih, NL kan cuma intinya nambahin angka di belakang, jadi nggak ngacau bagaimana bentuknya yang kayak LS min L ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau ditambahin jadi 4 juga bisa. Terus LS apa ya, kalau misalnya perulangan boleh gak kak? Kita coba. Ujungnya malah ini ya, malah apa, jadi kenapa keluar gini itu, LS udah nampilin ini ya, udah nampilin kayak gini, terus kita LS min L yang ada di sisa admin. Kita kan kalau LS min L biasa tak keluar gini, jadi dia cuma nampilinnya akhir gini. Jadi dari pipa ini, anggaplah pipa pertama sumbernya, terus kasih pipa kedua ada perbelokan atau ada keran gitu, keran lagi. Nah tapi yang ditunjuk itu cuma akhirannya gitu, jadi makanya keluar kayak gini gitu. Itu ya. Nah terus ini ada input dan output direction. Nah di ini ada 3 utama, itu ada standar input, standar output, dan standar error. Nah maksudnya gimana, kita coba di sini. Misal nih standar output pada umumnya kan kita kalau misalnya minta echo atau teriakan line 1, itu keluarnya ya line 1. Nah tapi kita nggak mau echo ini cuma meneriakkan line 1, kita pengen apa yang kita ketikkan di sini itu menjadi sebuah teks gitu. Nah itu caranya dengan echo
yang tadi ya, terus diarahkan ke example.txt. Nah, apa yang akan terjadi itu ketika kita enter, kita ls, ini yang kita teriakkan ini, yang di line 1 ini, itu akan diarahkan menjadi output berupa example.txt. Ini bebas namanya apa aja. Nah, ini juga bisa udah muncul di, yaitu akan tersimpan di di lokasi kita yang sekarang gitu. Ini kan di home nih, home-nya foldernya user, jadi dia bakal tersimpan di user ini. Nah, ketika kita cat example, sama hasilnya line 1, tapi dia tersimpan, itu maksudnya output. Jadi analogi yang cocok ya, ini kalau senjata kan itu keluarnya peluru, terus kok misalnya dipasangin dipasangin enggak, gini ini nih, ini air itu kalau kita ambil dia nggak bisa kan, dia menyesuaikan bentuknya. Kalau kita ambil pakai tangan kan nggak bisa tuh. Nah, kalau misalnya kita curahkan ke dalam bentuk botol, dia jadi bentuk botol. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya cukup fleksibel ya, kayak gitu. Terus apa ini, juga bisa kita update dengan sama caranya, di echo tambahkan line baru 1, diarahkan lagi ke example.txt. Nah, ketika kita buka lagi cat x, dia berubah ya. Jadi apakah dia diupdate atau gimana, intinya gambarannya dia diupdate atau digantikan sama baris baru itu yang namanya echo tambahkan line baru 1. Gitu. Nah, kalau tadi kan cuma mendirect kalau yang satu tanda panah ini itu dia mengupdate secara keseluruhan. Nah, kalau dia ditambahin dua anak panah, mana ya ini, itu dia bakal menambahkan ke baris kedua ya gitu. Jadi ada tambahan barisan baru ya sini. Ini deh, ini ketiga. Nah, kayak gini, dia ada 3 baris sekarang. Beda dengan ini di overwrite ya sebenarnya, ini bukan di forward. Kalau ini kan maksudnya di forward, berarti cuma ditambahkan. Kalau cuma satu itu di overwrite. Jadi kita coba. Nah, ini cuma semuanya ini dihapus, digantikan dengan yang 3 doang. Jadi ini dihapus dulu baru tambahkan 3, kayak gitu. Nah, tadi kan standar output. Sekarang kita ke standar error. Loh, error ngapa? Kita cari tahu. Nah, ini kita ada contoh ls fake. Di ls fake itu jelas-jelas foldernya itu di desktop itu tidak ada. Walaupun kita ini ya, walaupun kita ls -a, dimana itu menunjukkan semua file-file yang tersembunyi itu tetap nggak ada. Berarti ini bisa kita buktikan kalau folder fake ini tidak ada. Nah, makanya keluar error kayak gini. Nah, dari ini kan error ini kan sebenarnya berbentuk echo ya.
dia kan konsepnya sama. Kalau echo kan kita bisa apa memodifikasi apa yang dikeluarkan. Nah, kalau ls fake ini dia akan mengeluarkan ls tidak bisa mengakses water pack karena tidak ada, kayak gitu. Nah, itu kita juga bisa mengarahkan kayak kayak standar output tadi. Jadi ketika error ls min fake, kita kita forward jadi output txt. Bentar, apakah ini sama atau tidak? Kita lihat, ada ya. Nah, kalau kita cat output, itu dia eh, nggak bakal mengeluarkan ini. Karena apa? Karena belum. Kita itu dulu, kita coba ini dulu. Nah, karena kurang lebihnya sama, kita coba gini kan, kita tambahkan ini tujuan kitanya mau dimasukin ke output ini, tapi pakai ls biasa terus di forward gitu, di override itu nggak bisa. Nah, kita coba lagi pakai ls fake 2. Arrow. ls cat arrow. Nah, gitu. Nah, apa bedanya dua ini sama dua kayak gini? Kalau di Indonesia itu, kalau dua ini bisa berarti sama ya kayak gini untuk beberapa orang. Tapi kalau dua di Linux itu tidak. Ini dikhususkan untuk output berupa error. Jadi kenapa tadi yang ini tidak bisa itu karena ini hanya dikhususkan untuk echo biasa atau file yang bukan error. Ketika ditambahkan dua, ini itu mempunyai sifat untuk mengambil errornya. Jadi errornya ditangkap, dipindahin ke error txt ini atau error txt ya. Terus kalau misalnya disamain dengan sebelumnya bisa nggak kak? Misal kayak overwrite sama forward tadi. Kita coba. Kita get error. Bisa ya? Berarti secara teoritis kalau kita apa? Kalau kita ini terus outputnya itu ke output, maka output itu akan berubah menjadi gini. Jadi konsepnya sama kayak echo, cuman hanya beda di ininya aja, tambahin dua di awal. Kenapa aku selalu skip kayak gitu? Nah, terus eh ini misal kita pengen, kalau apa kalau yang sebelumnya kan bisa dikombinasiin tuh kayak pipa, yang ya fungsi pipa tadi itu yang garis tinggi panjang itu. Nah, kalau yang ini standar error dan standar output ini ternyata juga bisa disamain karena ini ya sifat mereka kurang lebih sama. Nah, apakah digabunginya pakai pipa juga? Tidak, kita pakainya sama. Misal kita ini yang kalau ls itu kan dia bisa buka beberapa itu ya, buka beberapa folder. Misal ls garing fake, dia bakal error lah intinya. Terus kita pakai juga yang ini SSH. Nah, jadi dia bakal memunculkan ls yang pertama itu error karena nggak kebaca.
Terus ls yang kedua itu etc SSH karena ada ya, berarti dia munculkan apa aja isinya ini. Nah, kedua itu bisa digabungkan menjadi ke ini, ke redirect ini. Ini namanya override. Udah berapa ya, 4 kali aku sebutin. Terus ke example.txt kayak gitu. Nah, kita kan lihat nih apa kalau ls fake ini karena nggak ada, ya udah tak munculin aja di sini kayak gitu kata Linuxnya. Terus ini yang di kita coba lihat example isinya apa. Itu isinya yang SSH ini kayak gitu. Lo errornya nggak masuk. Nah, ingat tadi error itu kan harus awalnya 2 terus tanda panah ke kanan. Kita tambahin. Aduh, tidak bisa. Apa ini? Udah, tick manual. ls fake terus etc ssh 2 ke apa tadi, example. Nah, jadi ini malah kebalik, yang di apa, yang error tadinya ada itu malah gak ada, tapi yang ini malah muncul. Nah, ketika kita cek ke ini example-nya, yang munculnya malah errornya. Loh, kalau kita pengen masukin dua-duanya gimana kak? Nah, kalau kita pengen masukin semuanya, itu ada satu simbol lagi yang spesial. Itu dia pakai apa ya? Kalau di sekolahku itu waktu SD sebutannya ini. Dan cantik ya. Jadi dan estetik dan yang bergaris gitu. Dan Yunani. Aku lupa nama simbolnya apa. Tapi intinya kita sebut aja dan estetik. Nah, kita cobain lagi. Example text. Nah, itu maka dari kedua ini akan muncul. Jadi errornya dapat, terus yang file biasa juga dapat. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini kalau kamu gak mau apa, kalau kalian gak pengen gak pengen kedua file ini dicampur, itu bisa dipisahkan lewat cara ini. etc kayak biasa. Kita yang pertama itu override untuk file biasa, jadi kita selamatin yang etc ssh ini dulu. Lupa t terus ssh. Nah, terus di sini itu masukin ke yang benar, misalnya benar txt. Nah, kita tambah juga yang khusus untuk error itu 2 terus override panah ke kanan lebih besar dari itu ke salah txt. Nah, terus kita ls udah ada, kita coba buka benar txt. Jadi yang di benar itu isinya yang bisa, terus yang cat salah. Ngelag ya, dia isinya kayak gini. Jadi bisa digabungin, bisa dipisahin, bisa mengunculkan salah satu.
fleksibel itu ya, bisa dimunculin satu-satu, itu pakai cuma satu aja gitu. Kalau yang apa, kalau yang echo yang benar itu dia cuma pakai panah ke kanan. Kalau yang bentuknya error itu pakai dua terus panah ke kanan. Tapi kalau pengen dua-duanya itu pakai dan estetik kayak gitu. Kalau misalnya kebalik boleh gak kak? Nggak apa-apa, sama aja. Nah, tadi kan udah berbicara tentang output dan error. Sekarang kita masuk ke input. Nah, input ini adalah yang paling ribet ya. Jadi, tapi walaupun ribet kita coba aja dulu. Nah, kalau di komen biasa itu kalau cat kan ya ini cat biasa. Tidak menampilkan apa-apa karena tidak ada file yang dibaca. Ini kan karena dia nggak ada data yang dibaca, dia akan kembali ke default commandnya. Jadi ini kalau mau keluarnya Ctrl C. Bayangkan gini, misal kamu disuruh keluar buat beli makanan, terus kamu diminta buat beli ke burjo kan. Ke burjo itu ambil telur sama mie, kalau nggak ada mie ayam. Terus kok dua-duanya nggak ada gimana? Ya udah itu aja ikannya aja gitu. Secara default itu ikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya cat kayak gini kan, kalau kalau kita kan tadi pergi ke burjo, terus telur gak ada, ayam gak ada, ya udah yang kesukanya tadi kan defaultnya ikan, ya udah ikan aja gitu. Ini sama, ini kan karena gak muncul itu karena belum di set, jadi masih kosong. Kalau ini kan yang udah di set, makanya bisa kayak gitu. Nah, kita bisa pakai teknik yang tadi itu, dimana cat itu di filenya cat itu di outputkan ke new.txt. Jadi misal papepo, jadi papepo gitu ya. Udah set, Ctrl C, selesai. Terus ketika kita cat new, ya itu menuliskan yang sama. Jadi kalau cuma cat itu kita disuruh tuliskan inputmu gitu. Jadi terserah ini sini mau tulis apa. Misal jalan-jalan ke sawit, terus apa lagi ya? Jalan-jalan ke sawit, pulang-pulang bawa sawit, terus kita Ctrl C. Kalau cat gitu masih nggak ada ya. Jadi kalau yang biasa gini itu nggak disimpan, cuman kayak echo tapi lebih diinputkan langsung gitu. Nah, tapi kan kita kan pengen kita save, jadi kita pakai ini cat diarahkan ke new.txt. Jadi puisi legendaris kita tadi, jalan ke sawit, terus pulang membawa buah, Ctrl C. Nah, berarti kan
hasil outputnya tadi yang kita buat itu akan disimpan dalam new txt. Jika kita coba new txt kayak gitu, ini input ya, salah satu contoh input. Masih banyak, masih bisa dieksplor di internet, tapi ini basicnya. Masih banyak ya kombinasinya. Ini juga bisa kayak tr 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 itu tr dia mengkapitalisasi semua huruf-hurufnya. tr a sampai a to z, abjad a sampai z menjadi a sampai z. Lihatlah, maling jambu. Nah, kalau misalnya kita cuma pengen A sama L nya aja yang itu gede, bisa kita coba A terus L menjadi A gede L. Belum. A L terus A L. Lihatlah, jangan lihatlah, maling jambu. Bisa ya, L nya gede, A nya gede. Kayak gitu. Nah, kita coba lagi dengan ini apa, contoh selanjutnya itu pakai get example txt. Nah, gini. Jadi gini. Misal mana tadi contohnya? Cat benar. Ini cat benar. Di cat benar ini kita pengen semuanya dibesarin, karena kalau kecil itu kurang apa ya, kurang terlihat gitu. Jadi itu daripada kita pakai cat terus bukan tr a sampai z, itu targetnya di yang dibesarin apa, itu semuanya diarahkan atau outputnya diarahkan ke example benar 2 txt. Itu malah ini ya, malah kebalik gitu. Maksudnya gimana? Jadi aku coba ketik dulu ya. Balingku rusak dan jatuh dari ketinggian. Nggak ada itu ya, nggak ada output. Tapi kan tujuannya kan ini, si di benar 2 ini ada gak? Ada. Cat benar 2 txt. Cat nggak ada ya,
karena di benar txt ini walaupun sudah kita ketikkan puisi legenda ini itu nggak ada. Jadi yang di sini nggak kebaca. Terus di txt ini itu masih kosong filenya karena komen tr ini kan apa tadi adalah membesarkan atau mengkapitalisasi kata-kata teks yang ada di dalam file tersebut. Nah, tapi kan ini karena filenya baru, itu kan nggak ada filenya walaupun kita udah ketikkan ini. Karena kan tugas utamanya itu bukan menulis, kalau menuliskan cat tadi, makanya ada. Kalau tr tadi dia ya? Padahal tadi bisa loh. Ya, malah nggak kebaca. Tapi kita asumsikan aja itu kalau ini hanya tugasnya itu untuk membesarkan atau mengkapitalisasi teksnya. Karena nggak ada, jadi dia nggak ada. Nah kalau cat itu kalau kita ketikkan di output kan menjadi benar, itu bisa karena tersimpan gitu. Walaupun filenya ada tapi isinya nggak ada karena nggak ada teks, nggak ada isi. Hanya hasil dari ini itu nggak tersimpan di sini. Nah kalau misalnya kita pengen ini, kalau yang dari benar txt ini kan kayak banyak kan ini yang harus diketik, daripada ketik ulang semua kan, itu bisa nggak kak kita mengkapitalisasi itu tanpa harus ngetik itu semua, jadi dari outputnya itu menjadi input gitu. Hah? Gimana maksudnya? Nah, tapi gini. Jadi dari file, lebih tepatnya itu ditranslate sih sebenarnya. Jadi tr a sampai z itu terus az, maksudnya apa ya? Maksudnya itu target semua teks a sampai z itu dijadikan a sampai z juga jadi kapital kayak gitu. Terus di panah kiri kan dari example atau kita itu benar txt. Kayak gini hasilnya. Bisa ya jadinya. Bisa dibalik juga. Kalau dua-duanya gimana kak? Jadi dimasukin, maksudnya ditranslate dulu, terus ditranslate keluar outputnya. Karena keluar output berarti bisa disimpan. Kita coba ke benar txt. Kita cat benar ya, bisa ya, dan filenya ada. Jadi kalau intinya yang panah kanan kan itu buat outputnya atau keluarannya. Jadi selama komen itu ada output, itu bisa diarahkan gitu, di redirect ke file baru. Misalnya kayak gini, ini redirect ke file baru. Kalau untuk errornya itu pakai yang 2 terus panah ke kanan gitu. Sama halnya dengan yang di kiri gitu. Karena ya itu ya biar gak ribet, diasumsikan saja. Kalau mau coba juga boleh. Ya udah, kita coba. Tapi gimana ya? tr. Tapi kayaknya yang error itu nggak ada deh contohnya. Aku kurang kepikiran. Tapi intinya gitu, kalau misalnya ada error itu bisa dikasih 2. Terus dari beberapa file ini juga bisa ditranslate kalau misal sifat dari komen itu adalah mengubah atribut dari ininya, dari isinya atau filenya. Kayak tr ini kan dia cuma mengubah abjad a sampai z ini, jadi semua abjad a sampai z itu dirubah jadi az. Targetnya ini.
terus target yang diubah ini juga itu kayak gitu. Ini kan muncul output, karena muncul output berarti bisa diarahkan gitu. Arahkan ke benar-benar TXT kayak gitu, ditranslate terus dicatat, intinya gitu. Next. Nah, terus kan karena kita sudah cukup mengenal Linux ya, itu Linux kan agak rapi gitu susunannya. Ini ada namanya sorting. Nah, di sorting itu gini, misal kita add terus benar txt. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya udah rapi, tapi kita bisa pakai ini sort benar txt. Udah disusun juga. Nah, kita cari contoh yang apa ya, gue add add udah add 5 digit password, jadi menjadi my password. ls get my, ingat ya ini susun awalnya, jadi root daemon bin system synchronize. Nah, masuknya sort itu bakal di apa ya, diurutkan dari huruf yang paling kecil, huruf dengan abjad yang urutannya paling kecil sampai urutan yang paling gede. Jadi kalau misalnya ada B dulu yang pertama, Z yang terakhir. Jadi sort my password. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi yang di awal itu cuma keluarnya dari R. Nah, keduanya itu jadi B D R S S gitu. Kenapa ini tadi nggak bisa ya, karena udah filenya udah rapi gitu. Memang penamaannya lebih rapi daripada penyusunannya. Kalau ini kan agak nggak rapi. Nah, seenggaknya sedikit rapi deh secara urutan huruf. Lanjut. Nah, karena ini bisa diurutkan, berarti ada argumennya sama kayak ls. Jadi dia ada sifat lagi atau ya behavior ya, anggapannya. Nah, di sort itu dia bisa pakai mint itu adalah field delimiter. Terus bisa juga pakai min k itu field number. Terus ada min n, berdasarkan besar file, berdasarkan urutan file secara angka kayak nama depannya gitu. Terus berdasarkan jenis dari filenya. Apakah bisa digunakan semua? Bisa, tapi bakal itu karena ini teorinya. Yang pertama kan berdasarkan besarnya, terus berdasarkan urutannya, lalu berdasarkan jenisnya. Berarti akan diurutkan berdasarkan ini, kok tiga-tiganya konteksnya ya kayak gini, itu diurutkan berdasarkan urutan filenya dulu. Terus dari file yang terbesarnya ini konteksnya gimana, tnk, berarti dia memprioritaskan file yang paling gede dari jenis ini dan dari angka yang paling gede di dalam
jenis file tersebut kayak gitu. Ini karena apa? Karena ini semuanya beda-beda, jadi punya jenisnya masing-masing. Jadi kelihatannya ini dari apa? Dari file root itu yang paling gede dan yang paling urutan yang paling pertama ini. Kalau ini apa? Ini ya apa? Angka yang di sini sebenarnya dari angkanya yang ini ternyata dari 0 1 3 4. Kalau yang tadi kan kita masih ini masih 01. Kalau kita sorotkan dari sorot biasa itu kayak dari B, BD, RSS gitu kan, nggak beraturan angkanya. Tapi kalau mau beraturan pakai yang K dari angka gitu. Jadi dari namanya ya, dari namanya sama jenisnya kayak gini. Jadi dari 0 1 2 3 4 yang gede. Terus ada juga apa, minus R. Nah, ini teman-teman udah familiar minus R ini apa? R itu adalah reverse. Bisa kita pakai juga, sering kita pakai di LS. Tapi itu juga bisa dipakai di sort. Jadi udah diurutin secara apa tadi? Jenis, enggak, dari besar file. Terus besar file, enggak, bukan deh, bukan besar file. Maksudnya ini mint ini adalah untuk ini ya, untuk memulai. Oh ini untuk mau diurutin secara apa gitu, kayak mint. Di dalam mint ini urutkan secara mint atau secara secara jenis, secara apa ya, secara angka atau jenis gitu. Pokoknya secara dimensi gitu. Maksudnya dimensi ini kan di dalamnya ada secara angka atau secara jenis gitu. Jadi gitu. Jadi kalau sort biasa kan cuma sort dari B, dari huruf kecil sampai besar. Nah itu kan nggak ada itu ya, nggak ada dimensi dan nggak ada perhitungan lainnya gitu. Nah dengan kita menambahkan mint itu dia apa ya, mengadakan gitu, mengadakan susunan secara apa tadi, min k itu kayak dari susunan secara angka ataupun susunan secara jenis filenya kayak gitu. Jadi min itu bukan secara besar file ya, salah tadi kayak gitu. Nah yang sini bisa kita coba cd dokumen doc huruf besar. Doc. Terus ls, cari filenya ada sini, cat os csp. CSP apa ya, sertifikat kayaknya, aku lupa. Cat os csp. Nah keluarnya kan kayak gini, ada tahun terus berdasarkan nama gitu. Nah, di apa, kita coba itu tadi, kita coba sort, disusun sort mint berarti membolehkan dimensinya. Kita coba satu-satu deh. Sort enggak. Sort os csp. Ini terus sort mint
koma, koma atau titik dua itu tetap bisa ya. Terus K2. Oh, ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi minte K2, jadi disusun dengan prioritas dari baris 2. Oh enggak, gini teman, maksudnya gini teman-teman, maksudnya gini. Minte ini itu lebih ke apa ya, lebih ke apa yang membatasi mereka gitu. Jadi apa yang memisahkan mereka tiap barisnya. Kalau yang tadi kan minte titik 2 ini karena di sini titik 2. Sorry, salah lagi. Jadi kayak pembatas apa yang menjadi apa yang menjadi batasan dari apa yang menjadi apa ya, pembatas dari penyusunannya gitu. Gitu. Jadi ini dari awal kan yang K2 pembatasnya itu koma. Ini ada komanya. Jadi dimintanya buat K2. K2 itu menyusun dari field kedua. Jadi berdasarkan yang keduanya, kolom kedua. Terus dengan apa? Dengan kolom kedua yang sama, berarti cuma berlaku di Unix ya. Terus yang ketiganya itu disorotin dalam, kita coba aja dah, K2, K1, K3, OS, CSP. Kayak gini, Linux store file. Jadi dia itu ya apa, enggak apa ya namanya, tadi apa tuh, Pak? Tadi itu ekspektasiku itu yang ketiganya ini akan dipindah gitu, dipindah ke bawah Kak, buat menyesuaikan TTTT gitu. Jadi bawahnya baru R. Ternyata enggak ya. Jadi tetap diurutkan sesuai dengan mengambil referensi dari yang tengah. Berarti yang cari yang tengah dulu, disusun gitu. Yang mana huruf paling awal, terus yang mana angka paling gede gitu. Kayak gitu. Lanjut. Nah, baru kita ke ini. Masuk ke melihat statistik. Bentar, minum dulu, suara aku sakit. Pause bentar ya. Sambil itu, sambil menunggu, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, aman ya. Oke. Kalau mau bertanya, diketik aja. Nggak usah malu-malu. Ini karena apa? Karena aku masih bisa melihat screen timerku, berarti masih bagus internetku. Oke, tak lanjut ya. Oke, melihat statistik. Jadi di apa? Di misal ini, di dalam suatu file itu kan dia ada banyak ini nih, banyak file gitu. Daripada misal kamu dikasih tugas hitunglah folder atau jumlah karakter di dalam suatu folder atau suatu file gitu, itu kan ribet tuh, kita nggak mau hitung satu-satu gitu. Si Thomson ada berapa huruf, si Minix ada berapa huruf, ada itu kan lama tuh. Nah itu bisa pakai statistik. Nah di statistik ini dia misalnya kita pakai WC WC
Itu aku nggak tahu kepanjangannya. WC terus etc pas WD dan pas. Nah, kita satu dulu deh. Kalau untuk command WC sendiri itu dia akan menampilkan empat, itu yang empat informasi utama. Itu di baris satunya ini itu ada berapa baris dalam file ini. Kayak kalau misalnya dibuka file password ini itu ada ini ya, ada isinya itu ada 28 baris teks gitu. Terus di sampingnya lagi keduanya itu dibaca berapa jumlah karakternya, atau ya karakter. Terus di kanannya lagi yang ketiga itu menunjukkan jumlah secara byte-nya. Terus etc password tuh. Nah, kayak gitu. Jadi jumlah baris, jumlah karakter, jumlah besar file, dan nama file. Jadi kan ketika ada pertanyaan yang hitunglah itu bisa langsung cari di sini. Nah, kalau kita gabungkan dengan etc dengan lalu etc terus password, kebetulan ada nama filenya yang nama password min. Kita lihat dulu ya. Gini. Nah, kalau ada dua dokumen itu akan dijumlahkan. Jadi dari yang etc password biasa dan etc password negatif min itu didatain terus baru ditotalin. Tapi misal kita iseng dikit gitu, tambahin NL, bisa nggak? Bisa. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau kalian mau simpan hasilnya. Jadi mau tambahin NL atau tambahin ke txt atau ya bisa. Kombinasi itu untuk mempermudah kalian. Terus ls min l gitu kan. Oh enggak ya, kalau ls dia malah mengubah ini apa, esensi awal dari apa command wc itu hilang, kecuali dibalik. Tapi teman-teman coba aja, aku cuma ngingetin. Next. Terus kan ini karena sudah mempelajari sorting, terus melihat statistik dan yang mirip-mirip tadi, itu bisa difilter lagi. Itu kan anggaplah cuma lihat secara keseluruhannya. Tapi kita kan nggak selalu pengen melihat data itu secara keseluruhan. Kita perlu satu file, dan satu file itu adalah yang kita perlukan gitu. Nah, itu ada namanya di Linux filter file. Misal di filter file itu ini ada salah satunya itu cut. Nah, cut itu adalah komen yang memisahkan tab karakter gitu. Kita coba aja biar enak jadinya. Misal minde itu untuk berdasarkan apa pemisahannya, kayak di tadi ya sebelumnya, kayak penyusunan tadi. Cut minde, apa yang memisahkannya dari F1 apa terus min 5 sampai 7 my password. Cut in F1 atau L sih itu.
Bentar, cd dulu. Bedakan dengan ls. Enggak, apa ya tadi? Oh ya, cat password kayak gini. Apa bedanya? Kita lihat cat min d, cat d f1. The first, the fifth, the sixth, seventh field. Hah? 1, terus 2, 3, 4, 5. Oh, ini bedanya. Ininya apa? Data ininya. Jadi ini kan kalau dihitung satu, ada ini apa, tiap titik dua ini anggaplah isinya itu kolom. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, dari setiap ini, setiap x sampai 0 ini itu di-cut, dihapuskan atau tidak tampilkan sementara. Jadi kita cuma bisa ngelihat di komennya itu mintanya yang F1 tampilkan yang root dan kolom ke-5 dan selanjutnya. So root, terus root sampai seterusnya. Ini kan yang kelima. Nah, di atasnya sama. Itu cuma nampilin kelima. Jadi yang angka-angka ini itu nggak ada. Kayak gitu, itu bedanya. Ini karena apa ya? Sifatnya itu memfilter tapi menghilangkan beberapa apa ya, itu bisa diterapkan di ls gitu. ls min l, terus pipa cut, jadi c1 maksudnya c1 c11 dari baris 1 sampai 11. Nah, gini ls min l, terus ls min l gabungkan dengan cut c1 11 11,50. Nah, yang ditampilkan bedanya kelihatan ya. Jadi ini yang di awal tadi dia cuma minta pembatasnya itu dari minus C1 gitu di awalnya. Terus minta tampilin yang ada di kolom 11. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 mana? Bentar. Komen 1, terus permission space. Oh, ini maksudnya apa? Yang pertama ini itu dipisahkan secara karakter. Terus yang apa? Ini 9. Dipisahkan secara apa? Karakter. Kalau misalnya kurang dari ini
file name-nya karakter lebih dari, akan menampilkan karakter satu, karakter yang pertama GD, terus permissionnya 2 sampai 10 itu dihapuskan, dihilangkan ininya, terus space 11, spasinya ada 11, dihitung tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh ya, pas ya spasinya di sini 11 hitungannya. Apa setelah spasi ke 11 itu kan eh, dari satu nih, spasi satu kan masuk ke sini, masuk ke satu sampai 10 kan ini. Nah, yang ini tuh yang 11-nya gitu, yang set ininya selanjutnya. Kalau dia spasi lagi baru 12, hitungannya kayak gitu. Kayak depannya itu adalah angka selanjutnya. Jadi karena ini cuma baca yang di ujungnya, berarti ya ini dibaca spasi ke 11-nya. Dan karakternya itu kurang dari 50. Dan karakter, nah kayak gitu. Agak itu ya, apa bisa dibaca-baca lagi di sini biar agak paham. Tapi intinya gitu, ini di sorting lewat intinya dari baris pertama sampai baris ke sini itu nggak di-cut menggunakan command ini. Kayak gitu. Lanjut. Nah, kalau perhatikan filternya, filter statistiknya kan. Ini sekarang filter yang ada di content filenya. Nah, filter content file. Terus kita coba aja. Grab, 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 password. Jadi dia ini apa kayak find-nya itu di dalam untuk folder ya. Find dalam folder, cari folder, bakal di highlight yang mana yang file kita cari. Tapi bisa juga tambahin kayak gini, itu pakai min color ya, sama aja apa secara default itu grab itu udah pakai color tapi di hide gitu. Jadi ini kalau apa, jadi grab ini kan sebenarnya variabel, terus dia itu udah mencakup color, min color gitu. Tapi kalau tambahin min color lagi ya sama aja hasilnya, tetap kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak muncul warna, itu bisa dipaksakan pakai min color kayak gitu. Oh ya, alias ya namanya. Terus grab cbase, kita coba di contoh berikutnya. Cbase terus etc password cuma 2. Nah ini ya apa beberapa masalah gitu, beberapa masalah bukan masalah sih sebenarnya tergantung argumennya. Kalau argumennya itu kayak mince itu lebih menunjukkan ada berapa banyak file yang namanya sama dengan apa yang kita tentukan. Misal base munculnya 3, berarti ya benar 3, itu 23 ya gitu. Terus bawahnya itu grab and test, grab in and fetch tc pas.
Ini, oh balik. Nah, kalau ditambah dengan n itu dia bakal menunjukkan di baris mana aja gitu di dalam file ini. Berarti dalam etc ini ada, kan ini bentuknya folder, jadi di folder yang pertama, folder ke apa, kita lihat aja s min l terus nl. Lah, s min l c password. Oh, cuma satu. Belumnya ada lagi. Ini ada lagi. Berarti ini apa di dalam, oh jadi gini, cat c password terus ada, bukan directory. Nah, oh isinya ini dia udah itu udah masuk ke dalamnya. Ini tuh apa, kayak inti dari Linux, tapi bedanya di Windows, kalau di Windows ini sistem 32-nya. Kalau yang pernah modif filenya buat yang crackers yang biasanya minta IP 127 tuh. Nah, itu apa? Cuma sekedar tambahan gitu penjelasan. Nah, intinya ini maksudnya tadi yang di sini itu dia menunjukkan kalau grab grab min n terus bash itu dia menunjukkan 12728 ini barisnya gitu. Misalnya kita cari ada yang pertama satu gitu, nanti ada di baris satu sama ya bin bash gitu. Nah, dah. Terus 8 udah belum? Udah belum? Itu yang pertama pakai n. Terus kalau misalnya pakai v bukan verbose ya. Kalau v itu apa? Waduh, lag. Guys. Sampai menunggu saya nge-lag, ada yang mau bertanya? Siaman? Waduh, nge-lag. Saya adik 7 sampai sini masih yang putih. Ayo udah, tak jelasin cara ini aja, kayak gambaran besarnya aja. Jadi udah, grab min v terus bash etc password. Dia malah nunjukin ini ya, malah nunjukin semua yang tidak ada bashnya. Jadi kalau misalnya ini kan yang paling banyak ini pakainya no login nih, no login. Nah, kalau kita pakai ini grab min v bukan verbose tapi invert no login. Nah, dia maka yang ada no loginnya itu tidak akan ditampilkan, dia cuma menampilkan yang flash.
Kalau yang tadi kebalikannya itu dia nggak nampilin yang bash kayak gitu. Terus ini jadi doc itu kita juga bisa kayak gini, grab in i terus g dari new home. Oke. Nah, maksudnya ini adalah ini biar kelihatan bedanya. Nah, ini. Jadi di Linux itu kan agak kayak sensitif kan? Bukan agak sih, kayak sensitif. Jadi kalau misalnya ini konteksnya kita ngambil find apa ya? Find kata kunci the. Nah, kalau yang kita ketikkan the biasa kan. Nah, kalau kita ketikkan the biasa itu hanya akan menampilkan the yang T kecil, awalan kecil. Nah, kalau T yang awalnya gede kapital itu nggak akan ditampilkan itu. Kayak gitu. Jadi dengan adanya ini itu dia akan menampilkan semua yang apa T besar ataupun T kecil kayak gitu. Itu ya. Terus ini uh, grab 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 array. Terus grab tambahin, kalau tambahin w. Nah, kalau ini kita tambahin min w, itu dia akan apa ya, ini kan yang di awal ini dia nampilin yang penting hurufnya sama dimanapun huruf itu berada. Tapi kalau yang tambahin min w itu dia akan nampilin teks yang ini, yang ada arenya. Jadi ya satu huruf ini yang sesuai dengan ini, bukan berada di huruf manapun kayak gitu. Next, apa nih? Oh ya, regular expression ini di sebelumnya ada kita pakai itu di lab sebelumnya itu apa kayak titik apa tanda kurung, globing ya, ini itu namanya regular character itu. Jadi kita bahas sedikit lagi. Tapi melihat waktu udah sampai 10.30, mungkin itu bisa kita tambahkan ke sesi berikutnya karena mungkin di Amikom sudah mau tutup ya Pak Andika. Ya, waktunya sudah selesai ternyata ya. Memang ini agak agak banyak ya, ini ya banyak sekali ya. Ya mungkin ditutup saja Mas untuk pertemuan kali ini. Kita nanti untuk yang sisanya kita lanjutkan di pertemuan besok. Jangan lupa ujiannya ya, itu Anda cek di nanti menggunakan meteran exam yang ada di Netakat. Begitu ya. Baik teman-teman, mungkin kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Felix atas bantuannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.